Sejumlah misteri dan tanda tanya atas kematian Brigadir J. Kejanggalan pada jasad Brigadir J. Percakapan terakhir Brigadir J dengan keluarga. Sosok Brigadir J di mata keluarga. Jenazah anggota Polri Brigadir J yang tewas ditembak sesama anggota polisi di rumah Kadif Propam telah dimakamkan oleh keluarganya di TPU Kersitiani di Desa Suka Makmur, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi, pada Senin siang, tanggal 11 Juli tahun 2022. Dalam prosesi pemakaman itu tak ada upacara penghormatan terakhir dari pihak kepolisian atas tewasnya Brigadir J. Kematian Brigadir J menimbulkan sejumlah misteri dan tanda tanya bagi keluarganya di Jambi. Pihak keluarga tidak mendapatkan penjelasan yang mendetail dari kepolisian atas peristiwa yang menimpa Brigadir J. Brigadir J yang tewas dalam baku tembak dengan Baradae yang juga anggota polisi yang bertugas penjaga rumah dinas pejabat Polri adalah supir istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo. Keluarga menemukan sejumlah kejanggalan pada jasad polisi muda tersebut. Kejanggalan itu terungkap ketika keluarga korban melihat kondisi jasad. Mereka menemukan 4 luka tembak di beberapa bagian tubuh, bahkan juga menemukan 2 luka sayatan di bagian kaki. Pihak keluarga juga mendapati 2 jari putus setelah memeriksa kondisi jenazah yang berada di dalam peti. Keluarga semakin yakin bahwa korban tidak hanya tewas karena tembakan, tapi ada penyiksaan, karena kondisi jasad korban banyak ditemukan keanehan. SH, ayah kandung Brigadir J, mengungkap percakapan terakhir dengan anaknya. Komunikasi itu terjadi rentang antara 8 jam sebelum kematian Brigadir J. Dalam komunikasi itu, SH meminta Brigadir J untuk menjenguk adiknya yang tengah sakit. SH pun bilang bahwa Brigadir J berjanji, sepulang tugas dari Magelang akan menjenguk adiknya. Dia berjanji kepada ayahnya akan menyusul keluarga yang ketika itu sedang liburan di Sumatera Utara. Namun, setelah percakapan itu, selang 8 jam SH mendapat kabar anaknya tewas di rumah dinas Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo, pada Jumat, tanggal 8 Juli tahun 2022. Sehari-hari Brigadir J di mata keluarganya adalah anak paling baik. Dia dikenal lembut, jujur, dan penurut. Brigadir J merupakan anak kedua dari 4 bersaudara. Pada bulan 11 nanti, ia akan menginjak usianya ke-28 tahun. Semasa kecilnya, ia mengenyam pendidikan di SD 074 di dekat rumahnya. Setelah dari SD, ia melanjutkan mengenyam di SMP 12 di Desa Suka Makmur, Sungai Bahar, dan ia lulus jenjang SMA di desanya, yang berjarak 57 km dari kota Jambi atau 3 jam perjalanan. Setelah dari SMA, ia langsung masuk polisi. Brigadir J menamatkan sekolah di SPN Jambi pada tahun 2012. Tak lama setelah lulus, ia langsung ditempatkan di Mabes Polri. Pangkat polisinya saat ini adalah Brigadir Polisi. Sontak seketika, Ibu Kadif Propam berteriak dan berteriak minta tolong. Brigadir J panik. Semoga kasus yang menimpa Brigadir J ini dapat terungkap kebenarannya. Banyak netizen juga bertanya-tanya mengenai apa sebenarnya yang terjadi di balik baku tembak yang dilakukan oleh kedua anggota polisi tersebut. Kunci utama kejadian ini adalah dengan menanyakan langsung kepada istri Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo yang disebut-sebut sempat minta tolong akibat perlakuan Brigadir J. Bertanya ada apa, namun direspon dengan tembakan yang dilakukan oleh Brigadir J. Akibat tembakan tersebut, terjadilah saling tembak dan berakibat Brigadir J meninggal dunia. Dari hasil olah TKP dan pemeriksaan keterangan saksi dan alat bukti di TKP, ada 7 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir J dan 5 proyektil yang dikeluarkan dari Brigadir E. Kami sampaikan bahwa saat ini Brigadir J jenazahnya sudah dibawa kembali ke keluarganya dan tentu proses lanjut untuk mengetahui kasus ini terus berjalan. Kasus ini ditangani oleh Polres Jakarta Selatan.
perlu kami sampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Baradae adalah tindakan untuk melindungi diri dan untuk melindungi diri ya karena ancaman daripada Brigadir J itu sendiri. Ya. Kemudian yang perlu kami sampaikan setelah kejadian saat itu Kadipropam tidak berada di rumah. Ibu Kadipropam menelpon. Kemudian setelah beberapa saat Pak Kadip datang dan menghubungi Kapolres Jakarta Selatan. Dan selanjutnya dilakukan olah TKP.